Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Widayanti dengan nomor induk mahasiswa 101119018 dari kelas 2A Prodi D3 Keperawatan. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan secara singkat apa itu dan bagaimana mengenai algoritma triase dengan metode START. Baiklah, akan saya mulai. Yang pertama, triase. Apa itu triase? Triase adalah suatu proses pengelompokan penderita-penderita sakit atau cedera pada kejadian massal. Nah, triase ini berasal dari bahasa Prancis yang berarti mengambil, memilih, atau menyaring. Lalu, triase memegang peranan yang sangat penting dalam pengaturan darurat melalui pengelompokan dan memprioritaskan pasien secara efisien sesuai dengan tampilan medis pasien. Nah, apa tujuan dari triase? Triase ini bertujuan untuk menolong korban sebanyak mungkin agar mendapat kesempatan besar untuk tetap hidup, mengidentifikasi pasien yang membutuhkan tindakan resusitasi segera, menetapkan pasien ke area perawatan untuk memprioritaskan dalam perawatan, dan untuk memulai tindakan diagnostik atau terapi. Nah, metode triase ini ada beberapa jenis. Yang pertama, ada simple triase and rapid atau simple triase and rapid treatment atau biasa disebut dengan START. Nah, lalu yang kedua, ada Canadian Triase and Acuity Scale atau CTAS. Nah, yang ketiga, ada Manchester Triase and Scale, MTS. Yang keempat, ada Australian Triase Scale, ATS, dari Australia. Dan yang terakhir, ada Emergency Severity Index. Dan yang sekarang akan saya jelaskan, yaitu metode triase yang pertama, yaitu simple triase and rapid treatment atau biasa disebut dengan metode triase START. Nah, metode triase START atau simple triase and rapid treatment, metode ini sebenarnya tetap mengutamakan atau berdasarkan prinsip ABC. Nah, saat melakukan triase, sebaiknya jangan melakukan terapi atau tindakan. Orang yang melakukan triase ini hanya memberikan tanda berupa kartu berwarna atau biasa disebut dengan label. Nah, kartu berwarna ini ada yang berwarna merah, kuning, hijau, dan hitam ke setiap korbannya. Nah, pada intinya, sistem metode triase START mencoba pengelompokan pasien menjadi 4 kategori prioritas. Ada immediate atau segera ditolong dengan pertolongan sederhana dan dimobilisasi ke sarana kesehatan. Lalu delay atau ditolong setelah menolong merah. Ada minor, mobilisasi mandiri ke tempat yang aman. Ini ditolong terakhir. Dan ada deep. Lalu 4 kategori prioritas atau label warna pada triase. Yang pertama, ada prioritas yang pertama. Biasa diberi label berwarna merah. Biasanya dengan korban yang kondisinya memang kritis, seperti cirinya seperti airway dan breathing, perdarahan yang tidak terkontrol, lalu cedera pada leher atau kepala, lalu terdapat luka bakar di perut, bisa juga dengan hipotermi atau hipertermi, dan juga luka bakar berat. Sedangkan prioritas yang kedua itu biasa diberi label berwarna kuning. Biasanya diberikan kepada orang yang memang kondisinya mendesak. Cirinya itu seperti luka bakar tanpa ada masalah jalan nafas atau rasa sakit yang amat sakit di beberapa bagian tubuh. Lalu adanya bengkak dan perubahan bentuk terutama pada anggota ekstremitas. Dan yang terakhir adalah cedera punggung. Dan prioritas yang ketiga biasa diberi label berwarna hijau. Biasanya korban yang tidak mengalami cedera serius memerlukan perawatan sedikit dan dapat menunggu perawatan tanpa bertambah parah. Dengan ciri pasiennya biasanya rasa sakit ringan, luka bakar ringan, ataupun bengkak. Lalu prioritas 0 hitam
prioritas. Nah, prioritas ini adalah yang terakhir itu. Biasa diberi label berwarna hitam. Biasanya diberikan kepada korban yang memang sudah meninggal. Nah, di dalam sistem start ini, pertama itu katakan kepada korban yang bisa berjalan untuk pindah ke daerah khusus yang sudah diterapkan. Kemudian alihkan kepada korban yang tidak bisa berjalan dengan penilaian awal. Nah, ada pelaksanaan triase. Di sini saya akan menjelaskan juga sedikit bagaimana pelaksanaan triase dengan metode START. Nah, untuk memudahkan dalam pelaksanaan triase ini, maka bisa saja dilakukan suatu pemeriksaan. Nah, apa saja pemeriksaannya? Nah, di sini akan saya jelaskan. Yang pertama, kumpulkan semua penderita yang dapat atau mampu berjalan sendiri ke area yang telah ditentukan dan beri mereka label hijau. Nah, lalu yang kedua, setelah itu, alihkan kepada penderita yang tersisa. Nah, tadi kan orang-orang yang korbannya itu diberikan perintah untuk berjalan ke area yang telah ditentukan. Kalau mereka memang mampu berjalan, maka orang-orang tersebut diberi label warna hijau. Nah, lalu orang-orang yang tersisanya ini, yang tidak bisa berjalan itu, diperiksa kembali. Nah, apa saja pemeriksaannya? Yang pertama itu pernapasan. Bila pernapasannya itu lebih dari 30 kali per menit, maka beri label warna merah. Dan bila penderita tidak bernafas, maka upayakan untuk membuka jalan nafas dan bersihkan jalan nafas 1 kali. Bila pernapasan mulai spontan, maka beri label berwarna merah. Bila tidak, maka beri label berwarna hitam. Lalu bila pernapasannya kurang dari 30 kali per menit, maka nilai waktu pengisian kapiler. Nah, waktu pengisian kapiler ini bila lebih dari 2 detik berarti kurang baik. Dan beri label berwarna merah. Lalu hentikan perdarahan besar bila memang ada. Lalu bila kurang dari 2 detik, maka nilai status mentalnya. Dan bila penerangan kurang, maka periksa nadi radial penderita. Bila tidak ada, maka ini berarti bahwa tekanan darah penderita ini sudah rendah dan perfusi jaringannya sudah menurun. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan status mental. Pemeriksaan ini untuk mengikuti perintah-perintah sederhana. Nah, bila penderita tidak mampu mengikuti suatu perintah sederhana, maka beri label berwarna merah. Dan bila mampu mengikuti suatu perintah sederhana, maka orang tersebut beri label berwarna kuning. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagian pelaksanaan metode START. Seperti ini. Nah, yang pertama, bila penderita ini dapat berjalan, maka beri label berwarna hijau. Bila penderita ini tidak dapat berjalan, lalu tidak dapat bernapas, dan tidak dapat bernapas setelah jalan napas dibuka, maka beri label berwarna hitam. Nah, bila penderita ini tidak dapat berjalan, tidak dapat bernapas, tetapi bisa bernapas setelah jalan napas dibuka, maka penderita tersebut diberi label berwarna merah. Nah, selanjutnya, bila penderita tidak dapat berjalan, tetapi dapat bernapas, dan frekuensi pernapasannya ini lebih dari 30 kali, maka penderita tersebut bisa diberi label berwarna merah. Lalu, bila penderita ini tidak dapat berjalan, tetapi dapat bernapas, dan frekuensi pernapasannya ini kurang dari 30 kali, lalu waktu pengisian kapilernya ini lebih dari 2 detik, maka beri label berwarna merah kepada penderita tersebut. Lalu, bila penderitanya ini tidak dapat berjalan, dapat bernapas, frekuensi pernapasannya ini
kurang dari 30 kali. Lalu waktu pengisian kapilernya kurang dari 2 detik, dan status mental perintah sederhananya bisa, maka beri label berwarna kuning. Tetapi bila penderita tidak dapat berjalan, dapat bernapas, frekuensi pernapasannya kurang dari 30 kali, waktu pengisian kapiler kurang dari 2 detik, tetapi status mental perintah sederhananya tidak dapat dilakukan, maka beri label berwarna merah. Mungkin seperti itu. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, kekeliruan, ataupun yang lainnya. Mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam proses belajar. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.